sudah diajak koordinasi, bahasanya si anggota DPRD ini sudah diajak koordinasi menyatakan bahwa program ini akan dihapus gitu. Oke. Gitu. Jadi artinya sudah sampai di level wakil rakyat kita dan mereka menyepakati bahwa program SMA SMK Bali Mandara harus dihentikan karena ketidaktersediaan anggaran alasannya gitu. Atau yang lebih sedih lagi nih, Pemprov Pemda se-Indonesia itu ada berapa ratus yang sudah sekarang saya nggak tahu. Banyak sekali. Dan bahkan sekarang kayak Pak Ganjar udah buat sekolah seperti ini. Bayangin justru orang lain meniru program di sini, kita yang off. Saya ranem Pak Mangku Pastika kok nggak ada speak up Bli. Menurut Bli gimana nih Bli? Tapi saya komunikasi sih sama beliau dengan sempat komunikasi. Ya, kapan Bli terakhir komunikasi sama Pak Mangku? Mungkin sekitar 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Beli nggak nanya kenapa Pak Mangku nggak komen, nggak speak up gitu, nggak ada nanya itu. Saya sih sampaikan bahwa Swastiastu, Beli nengah Sumerta, ganteng nggih. Wah, tiang kaget kemarin ternyata Beli yang DM saya ini ternyata wakil kepala sekolah, pernah menjadi wakil kepala sekolah SMA Bali Mandara gitu Beli ya. Luar biasa. Sukses semua Beli sudah mau hadir di podcast Jak Bali. Saya sudah 2 minggu ini nggak podcast nih. Dan tiba-tiba tergugah hati saya melihat wih apa nih gitu. Ada penghapusan jalur siswa miskin gitu Beli ya di SMA Bali Mandara gitu. Nah kemarin Beli DM Jak Bali itu tentang surat ke DPRD Provinsi Bali. Itu apa gimana kelanjutannya Beli? Surat itu baru dikirim sama alumni ya, anak-anak kami itu sekitar tanggal 14 gitu. Jadi biasalah di birokrasi masih ada proses disposisi dan lain sebagainya, kita nggak tahu tuh. Biasanya 3-4 hari harusnya sudah ada jawaban. Karena anak kita mau minta izin audiensi gitu, pengen ngobrol sama wakil-wakilnya di DPRD gitu ya. Kan apapun itu ketika terjadi kebijakan politis, bentuknya seperti apapun, pasti itu lewat harusnya ya secara alur si eksekutif pasti diskusi dulu sama legislatif gitu. Jadi kami pengen tahu apakah itu approval dari DPRD atau hanya keputusan sepihak dari eksekutif gitu. Anak pengen tahu hal itu gitu. Sampai saat ini saya belum dapat update apakah suratnya sudah dibalas, apakah PIC-nya sudah dikontak tentang jadwal kapan mereka bisa audiensi, itu belum ada update seperti itu. Iya. Beli wakil kepala sekolah SMA Bali Mandara itu tahun berapa aja Beli? 2011 sampai 2015, jadi dari awal sekali. Oh dari awal SMA Bali Mandara dibentuk? Okay. Beli Nengah Sumerta sudah menjadi wakil kepala sekolah di sana? Iya. Sampai? 2015, nah 2015-2017 pemerintah Provinsi Bali saat itu membentuk sekolah baru, SMK Negeri Bali Mandara. SMK? Itu sama Beli? Dibangun di tanah yang sama, beda, tanah yang sama. Di atasnya dia. Jadi saat itu di 2015-2017 itu saya jadi wakil kepala sekolah juga di sana di atas gitu. Oh, yang jadi, di SMK-nya di gitu SMK-nya ya? gitu. Nah, berarti Beli ini sangat tahulah gimana ya sejarah dari SMK Bali Mandara ini dari awal sudah mengawal lah gitu. Iya. Nah, gimana sih Bli? Artinya gimana sebetulnya SMA Bali Mandara ini bisa dibentuk gitu loh? Ya, ini kan berawal dari Yayasan Putra Sampurna Foundation saat itu. Putra Sampurna Foundation. Ya, Putra Sampurna Foundation. Mereka kan dari puluhan tahun yang lalu sudah menyediakan beasiswa ya di semua level ya, ada di SMA, di universitas dan segala macam. Tapi kemudian mereka mereview setelah sekian puluh tahun beasiswa itu digelontorkan, sekian ratus miliar uang sudah berjalan seperti itu, feedbacknya kayak gimana gitu. Anak-anak yang dikasih beasiswa itu berubah nggak taraf hidupnya gitu. Dari sana kemudian mereka menemukan bahwa ternyata tidak terlalu signifikan antara yang diberi beasiswa dengan yang tidak diberi beasiswa. Nah kemudian timbullah pemikiran bahwa nampaknya kalau mau buat impact yang serius, mereka harus diklasterisasi, dikumpulin, dibuatin sekolah gitu. Ini 2009 sudah di-approach ke pemerintah Provinsi Bali. Nah, kemudian baru 2011 Pak Gubernur saat itu Pak Made Mangku Pastika membuat SK pembentukan sekolah gitu. Jadi sekolah itu dibentuk. Saat itu MOU-nya saya baca sepintas ya, karena itu dokumen legal gitu, jadi panjang sekali. Perjanjiannya itu
ketika sekolah dibuka, Pemprov punya kewajiban menyediakan infrastructures gitu. Jadi bangunan, meja, kursi dan segala macam. Sementara operational cost atau biaya untuk menjalankan sekolah itu sepenuhnya dari Putra Sempurna Foundation gitu. Dalam durasi waktu tertentu gitu. Jadi nggak dibuat. Berarti dari 2011 sampai 2000 berapa dibiayai Putra Sempurna Foundation itu? Kalau dana bergulirnya sampai saya masih 2015 pun masih ada gitu. Tapi pembiayaan penuh itu cuma 2011. Jadi penuh ada sekian miliar, 8 miliar kalau nggak salah per tahun gitu. Tapi waktu itu Pak Mangku bilang, wah kalau segitu kasihan anak-anak kita, ditambahin sama Pemprov gitu. Jadi dari tahun pertama pun sudah anggaran perubahan waktu itu ada penambahan komputer dan segala macam itu dari Pemprov. Kemudian tahun kedua ditambahin lagi, tahun ketiga lebih besar lagi. Bahkan ketika 2013 persiapan tamat angkatan pertama dan segala macam, Pak Gu bilang kalau kayak gini lebih baik kayaknya Pemprov bisa deh biayain sendiri gitu. Akhirnya Pemprov secara penuh membiayai dengan SK Gubernur waktu itu. Jadi tidak hanya gaji guru dan segala macam, tapi biaya makan, pakaian, semua kebutuhan di sekolah itu di cover oleh Pemprov. Nah, waktu itu Putra Sempurna Foundation masih memberikan biaya untuk ujian internasionalnya. Jadi International General Certificate of Secondary Education dari Cambridge University itu dibiayai oleh Putra Sempurna seperti itu. Jadi sebenarnya ide ini luar biasa sekali gitu. Dan kita bukan satu-satunya sekolah di sini. Kita sekolah keempat kita Indonesia. Ya, di Indonesia. Jadi yang pertama itu di SMA Negeri 10 Malang, mereka menggunakan sistem hibrid gitu. Jadi sekolah sudah existing, diinjek dengan program, dibiayai, dibuatin asrama seperti itu. Kemudian ada di Sumatera Selatan, zamannya Pak Alek Nurdin gitu. Itu sekolah negeri berasrama, namanya SMA Negeri Sumatera Selatan gitu. Jadi negeri tapi provinsi yang kelola. Penanggung jawabannya, anggarannya semua dari Putra Sempurna Foundation gitu. Kemudian ada kita, kemudian ada bentuk swastanya di Bogor gitu. Jadi mereka selalu mencari format yang terbaik. Gimana sih caranya biar program beasiswa ini benar-benar bisa menyentuh masyarakat kecil dan bisa merubah mereka untuk perbaikan masa depannya seperti itu. Nah, terus Beli bisa direkrut jadi wakil kepala sekolah itu gimana ceritanya Beli? Kalau rekrutmen itu awalnya kan ya rekrut karena ini sekolahnya sekolah yayasan gitu. Saya direkrut oleh Putra Sempurna Foundation saat itu. Jadi mereka kolaborasi dengan Pemprov Bali, dengan Dinas Pendidikan saat itu. Kemudian ada pengumuman, ada rekrutmen biasa gitu. Jadi rekrutmennya itu lewat Putra Sempurna Foundation, dilakukan di Dinas Pendidikan dilakukan itu. Nah, gimana sih Beli yang membedakan dari sekolah itu yang masih saya menjadi pertanyaan, kenapa SMA Bali Mandara ini begitu, artinya cetakannya lah begitu kuat lah karakternya dan relatif pintar, atau apa memang mereka rekrutannya tamat SMP memang udah orang-orang yang berprestasi, kurang pintar atau gimana? Ya, sebenarnya kalau syarat rekrutmennya memang bahasanya berprestasi dan berasal dari keluarga tidak mampu gitu. Tapi berprestasi ini sangat-sangat debatable ya. Artinya tidak ada standar baku yang kami gunakan untuk menyatakan anak itu berprestasi. Jadi bahkan di pengumuman pun kita nggak berani bilang harus peringkat 3 besar, itu tidak gitu. Jadi sebenarnya proses rekrutmen kami cenderung lebih pada personal approach-nya. Jadi orangnya ini punya bakat nggak sih gitu. Kadang-kadang bakatnya kan nggak terlihat dari nilai akademis gitu. Nilai akademis itu menurut kami hanya berapa persen. Jadi kita punya formula saat itu di di SMA Negeri Bali Mandara, di standarisasi rekrutmennya. Jadi akademik itu sekitar sekian persen, kemudian hasil wawancara sekian persen, tes potensi akademik sekian persen, psikologi sekian persen, kemudian persentase paling tinggi itu kemiskinan gitu. Jadi bahasa jeleknya kalau dia miskin itu udah hampir 50% pasti diterima gitu. Nah kemudian tapi kan ada proses seleksi lagi, ada proses filtrasi seperti itu. Jadi yang kami terima itu sedikit sekali yang 3 besar. Sedikit sekali. Artinya yang 3 besar itu di SMP-nya, maksudnya peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 gitu. Karena sudah jamak masyarakat umum tahu 3 besar itu biasanya didapatin oleh mereka-mereka yang hidupnya sudah mapan, yang dia dilesin sama orang tuanya,
atau mungkin pemikiran sederhananya dia makannya cukup gizi gitu lah kita bilang, pasti dia lebih pintar gitu. Jadi anak-anak kami itu rata-rata di 7-15 gitu peringkatnya saat itu. Jadi nggak terlalu secara akademik itu nggak terlalu wow gitu. Tapi poin yang paling dikejar itu adalah punya potensinya tadi. Jadi ada proses rekrutmennya panjang. Kami sampai 6 bulan itu prosesnya. 6 bulan proses ya. pertamanya itu ya? Biasanya kalau misalnya kita terima dia di bulan Juli ya, itu Januari kita sudah bersurat ke MKKS. Kemudian bulan Februari kita sudah melakukan presentasi, anak-anak itu sudah datang ke sekolah SMP-nya. Anak-anak kami, dia pulang ke SMP-nya, kalau misalnya SMP 1 nih, SMP 2 nggak ada, dia akan ke sana juga. Dia akan presentasi tentang sekolah. Dia akan presentasi tentang syarat anak-anak untuk melamar sekolah di sana gitu. Proses presentasi ini kemudian ada proses paper base namanya. Paper base itu anak-anak calon penerima beasiswa ini akan mengirim dokumen isian, kemudian dokumen-dokumen pendukung seperti nilai rapor, STTB dan segala macam. Kemudian ada sertifikat prestasi dan lain sebagainya gitu. Nah kemudian dari paper base ini baru kemudian dilakukan filtrasi lagi gitu. Jadi dimasukkan ke Excel, diformulasi, nilainya dimasukin gitu. Kemudian baru dicari di tahapan selanjutnya gitu. Tahap selanjutnya namanya bootcamp gitu. Jadi bootcamp itu mereka diundang ke sekolah berdasarkan dari filtrasi tadi gitu. Kalau misalnya yang lamar yang 1.000, kita nyari 100 gitu misalnya, akan diundang 2N kali 10% gitu. Jadi 2N itu misalnya kalau dia 100 seperti 200 plus 10 gitu. Jadi 210 dia akan diundang gitu. Nah sementara yang dicari cuma 100 yang gitu. Nah di bootcamp ini ada banyak proses, jadi ada tes potensi akademik gitu. Kita pengen tahu dia logikanya kayak gimana sih gitu. Kemudian kita nggak menyatakan dia harus pintar, tapi logika itu kan tidak menunjukkan kualifikasi kualitatif di sana gitu. Jadi ada tes potensi akademik, kemudian ada talent, dia punya bakat kelebihan apa gitu. Kemudian ada tes psikologi gitu kan penting sekali, itu tes kesehatan. Karena hidup berasrama ya kita takut ada satu anak punya penyakit menular kan kayak hepatitis segala macam, mereka makan bersama gitu kan berbahaya. Itu penting juga ada tes kesehatan. Kemudian ada yang menurut saya yang paling signifikan itu interview sama focus group discussions gitu. Jadi interview itu benar-benar digging one on one. Jadi satu anak itu diinterview oleh 3-4 orang yang bukan hanya dari sekolah gitu. Jadi kita ngundang dari dinas pendidikan, dari sponsor, dari pers juga kita undang, dari pemerhati pendidikan, kemudian dari ahli dan lain sebagainya, dari yayasan, dari sponsorship yang memberikan anggaran segala macam. Jadi satu anaknya diinterview rame-rame. Kita digging talentnya mereka, masing-masing orang punya penilaian masing-masing. Itu kemudian direkap lagi gitu. Jadi proses ini memakan waktu sekali. Nah kemudian setelah di bootcamp itu baru ada home visit gitu. Jadi anak-anak itu dikunjungi ke rumahnya masing-masing. Jadi semua peserta bootcamp ini yang dinyatakan lulus bootcamp, kemudian kita kunjungi masing-masing. Kunjungan ini juga tidak hanya sekedar kunjungan gitu. Jadi benar-benar ada digging lagi informasi yang sangat details gitu. Ada form yang mereka harus bawa, kemudian kita pertama datang itu kita lapor dulu ke Polsek bahwa berkirim surat bahwa kami akan melakukan home visit karena pernah ada ada orang yang menyatakan yang datang ke sana yang menyatakan bisa bantu ke sekolah dan lain sebagainya. Jadi kami bersurat ke Polsek dulu gitu. Kemudian kita ke Banjar. Kemudian baru kita ke tetangga gitu, kita tanya informasinya. Dari sana kita sebenarnya konfirmasi banyak hal ya dari paper base itu kita konfirmasi tentang tidak hanya status kemiskinannya gitu. Tapi potensi atau posibilitasnya dia bisa sekolah apa enggak, itu kita gali juga gitu. Misalnya di keluarga itu gitu, kalau dia misalnya tidak diterima di SMA atau SMK Negeri Bali Mandara, apakah dia masih bisa sekolah gitu? Kalau misalnya masih, kita kasih note gitu. Artinya karena nanti ada periode berikutnya gitu ya. Belum tentu juga gitu. Belum tentu. Maksudnya yang butuh ini banyak sekali. Sementara ada orang yang kalau nggak diterima itu udah pasti nggak bakal sekolah gitu. Itu yang paling poin yang akan kita selamatin terlebih dahulu gitu. Jadi dari 210 yang kita home visit yang akan diterima 100 itu berat sekali sebenarnya. Jadi setelah kita kunjungi semuanya itu
datanya banyak sekali yang kita gali. Contohnya misalnya airnya, sumber air apa? Oh sungai gitu. Sumber air apa? Sumur gitu. Semua ada nilainya. Sumber air PDAM. Listrik punya nggak? Berapa? 450, 900 gitu. Kita rekeningnya dong, berapa bayarnya per bulan gitu. Kemudian lantai rumah apa? Temboknya rumah gimana? Langit-langit, atap, dapur, kemudian bahan makanan yang mereka makan hari per hari. Semua direkap gitu. Dari sana dapat nilai itu. Misalnya kalau lantai gitu. Kalau lantainya tanah nilainya 4 paling tinggi gitu. Lantainya misalnya semen PC gitu dapat 3 gitu. Ubin lama gitu dapat 2 atau keramik 1 seperti itu. Jadi semakin buruk keadaannya semakin tinggi nilainya seperti itu. Nah, dari proses itu kemudian ke proses yang paling berat gitu. Penentuan siapa yang akan terima itu makan waktu sekali. Itu ditentukan oleh kalau saat kami di SMA Bali Mandara itu oleh 95 orang menentukan 95 orang. Ya, kita rapatnya one on one. Jadi mereka guru pegawai yang jadi panitia seleksi dia di sini, kemudian kita tampilkan satu persatu. Satu persatu dan kita debatkan gitu. Si A, jadi secara sistem dia sudah dibagi menjadi 3. Jadi merah, kuning, hijau gitu. Yang hijau ini harus diterima. Jadi itu yang milih bukan kita dulu, tapi sistem, program gitu. Nah, kemudian kita bahas yang merah ini, karena kita nggak percaya sama sistem kan harus ada manusia yang juga ikut ngambil keputusan. Merah paling bawah sama merah paling nomor 2 gitu. Naikin, kenapa dia merah? Seret kayak gini, oh dia punya tanah 30 aro isinya cengkeh, oke, berarti nggak miskin gitu kan, out nggak apa-apa gitu. Kemudian misalnya ada ini merah, kenapa dia merah? Oh dia tinggal di rumah orang tuanya cerai, ibunya pulang ke rumah bajang gitu. Rumah bajangnya kaya gitu. Jadi question nih, anak itu punya hak nggak di rumah bajang kan nggak dia? Itu misalnya laki-laki otomatis nggak punya hak di sana kan secara waris. Oh kenapa dia tanahnya itu kan bukan hak ibunya, itu punya pamannya, punya kakeknya jadinya kan seperti itu. Itu kita gali lagi. Oh ini nggak merah nih, kuning gitu. Jadi merah itu dibahas dulu, itu berhari-hari, melelahkan sekali. Berarti poinnya yang orang miskin berpotensi dan mau sekolah itu ya. Kalau 2 itu terpenuhi tapi dia nggak mau sekolah, ya nggak dipaksakan gitu ya. Biasanya itu kita gali di interview tadi. Kalau dari interview dia menyatakan kita bisa lihat kan secara psikologi anak itu interest apa enggak. Ya di sana kita kasih remark dari interviewer menyatakan anak ini kayaknya nggak bakal survive deh di sekolah seperti ini karena dia anaknya suka keluar gitu misalnya. Ya sudah kita kasih remark gitu. Jadi proses itu dari awal kita kirim surat ke MKKS 6 bulanan prosesnya. Jadi benar-benar kita melakukan filtrasi secara benar-benar gitu untuk memastikan bahwa yang terima itu layak gitu. Kalau kita misalnya bicara apakah prestasi dan segala macam itu berpengaruh dari proses rekrutmen, saya bilang berpengaruh gitu. Tapi perlu kami sampaikan tadi yang sudah saya sampaikan di awal, saya jelaskan bahwa tidak yang kami terima itu bukan anak yang sudah pintar gitu. Paling yang benar dapat ranking itu anomali, paling 1 dari 100 orang beneran dia dapat ranking meskipun dia miskin peringkatnya bagus gitu. Tapi mostly mereka yang anak-anak average yang kenapa mereka seperti itu, yang dia pulang ke rumah habis itu menggayanya tak batako gitu. Ada yang jadi tukang petik kelapa, ada yang pelihara babi, pelihara sapi gitu. Pertanyaan Tian juga kenapa yang dipilih SMA itu bukan SMP Bali Mandara gitu. Kenapa di jenjang SMA dipilih waktu itu? Mungkin boleh tahu mungkin. Saya sempat diskus itu sama teman-teman dari Putra Sampurna, sama Mas Aji, Mas Fikri waktu itu. Mereka menyatakan bahwa kalau misalnya yang SMP bahasanya kasihan ya. Karena gini. Karena harus asrama ya. Iya, mereka masih muda sekali. Yang kedua, kalau changing mindset nggak bisa dilakukan di usia semuda itu gitu. Jadi karena sistem pendidikannya agak serius ya, dalam artian belajar humaniora lah. Ya, belajar di kelas saja mereka bisa sampai jam 3 siang gitu. Oh, jam 3 sampai jam 3 ya. Kemudian belum ada leadership, entrepreneur leadership, banyak sekali sistem pendidikannya. Jadi kalau di level SMP menurut mereka waktu itu nggak layak gitu, nggak kuat mereka secara mental gitu. Oke. Nah, jangan heran siapa yang membuat program di Bali Mandara itu, sekolah Bali Mandara, program apakah mengikuti kurikulum yang ada, cuman bedanya dia selama aja, atau
keluar dari kurikulum yang sudah ada di sana itu beli. Kalau kita mungkin bahasanya bukan keluar, kita enhancing. Jadi kita bilang tambahin level advance menambahkan. Ya, menambahkan. Okay. Jadi kurikulumnya tetap mengacu pada standar nasional gitu. Kurikulumnya kemudian ditambahkan dengan sistem pendidikan yang lebih gitu. Jadi ada seperti yang saya bilang tadi, ada leadership, entrepreneurship, kemudian ada lifelong learning, ada student service gitu, ada apa namanya community service dan lain sebagainya. Kemudian waktu itu di awal-awal ditambahin dengan kurikulum dari Cambridge University gitu, ada program IGCSE, International General Certificate of Secondary Education itu. Jadi mereka ada ujian internasionalnya, sehingga kita tahu leveling anak kita dibandingkan dengan negara lain itu di level mana mereka gitu. Jadi ada benchmarkingnya. Kemudian ada sistem pendidikan berasrama itu memungkinkan buat kita untuk mendidik atau nge-push perubahan mental, attitude, disiplin dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau dibilang kurikulumnya adalah tambahan dari kurikulum nasional gitu, ada national plusnya gitu. Oke. Nah terus program-program itu dirancang bersama tim di sana gitu boleh berarti ya. Jadi sebenarnya dari Putra Sempurna Foundation itu mereka hanya memberikan semacam general guidelines gitu. Jadi ini frame-nya kayak gini loh gitu. Tapi gini, gitu ya. Developing di dalamnya benar-benar diserahkan pada kita, pada pengelola sekolah saat itu. Jadi tidak ada paketan nih kamu harus kayak gini, tidak seperti itu gitu. Jadi kearifan lokal masuk, kemudian sistem edukasi yang humanis masuk, bahkan fisik olahraga segala macam kita masuk ke militer gitu. Militernya yang latih langsung gitu. Kalau boleh tahu 1 tahun berapa siswa di sana beli? Angkatan pertama 75, angkatan kedua 75. Kemudian 132 gitu ya. Tapi di SMK dari awal sudah 150-an waktu itu. Ya. Nah, kalau satu kelas itu mereka belajarnya berapa orang satu kelas? Belajarnya 75 itu dibagi jadi berapa? 3 kelas. Oh, 3 kelas. Nah. Berarti berapa ya? 30 ya? Ya, di 25 ya? Sangat-sangat ideal jumlahnya 25-an gitu. Di awal. Kemudian maksimum kan 32 aturan dari pemerintah. Dari Kementerian Pendidikan cuman 32 maksimum. Nah, terus gitu. Keberhasilan SMA Bali Mandara saya yakin juga pasti nggak terlepas dari faktor gurunya. Ya. Nah, guru, sistem perekrutan guru di sana gimana Ble? Ya, rekrutmennya mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi rekrutmen kami di Bali Mandara itu diawali oleh Putra Sempurna Foundation saat itu. Oh, Putra Sempurna juga. Ya. Okay. Jadi dari sekian lamaran itu mereka diinterview, tidak hanya diinterview, mereka kemudian micro teaching, mereka mengajar, dicek dan segala macam. Kemudian guru-guru kami saat itu di sana itu hampir semuanya punya additional value gitu. Contoh misalnya ada guru yang jadi penyiar radio gitu. Jadi dia bisa educating tentang jadi MC dan segala macam. Ada guru yang tari gitu. Ada guru yang peneliti dan lain sebagainya. Jadi kami tidak hanya menerima guru saat itu, tapi guru dengan nilai tambah gitu. Sehingga rata-rata mereka punya tugas 3-4 di luar mengajar gitu. Jadi yang pertama mereka jadi host parent, jadi wali ya, jadi orang tua di sekolah gitu. Kemudian ada jadi pelatih ekstrakurikuler, kemudian ada pembina organisasi dan lain sebagainya. Jadi status guru di sana itu PNS atau enggak? Di awal kami di sekolah itu cuma ada 4 PNS. 4 PNS. Sisanya semua kontrak dari ya. Putra Sempurna sampai 2013 baru kemudian jadi kontraknya provinsi. Kalau boleh tahu mungkin kalau ini perlu penting juga. Di sana berapa digaji gurunya bisa dia baik gitu belajar. Kalau kami bilang sangat layak. Yang bersih gitu itu berapa dia dapat? Jadi dari Putra 3-4 itu dapat. Waktu awal dari Putra Sempurna Foundation, kalau guru hanya jadi guru saja. Jadi tidak sama itu gajinya. Ada yang jadi kepala unit, ada yang kepala urusan, ada tambahan seperti itu. Jadi kalau guru saja, seingat saya itu 2011 sekitar 3,5 jutaan. 2011 sudah 3,5 juta, gila. Enggak gila itu, tapi bayangkan kamu tinggal di sekolah. Gurunya tinggal di sekolah juga beli. Jam 10 kamu udah buka baju, buka dasi gitu loh. Ya. Gurunya tinggal di sekolah juga? Ya. Dia tinggal di sekolah. Jadi menurut saya itu sangat-sangat layak gitu. Karena kalau kita ngomongin jam kerja, mereka hanya tidur 8 jam, sisanya kerja. Saya bisa garansi itu. Kenapa saya bilang gila? Karena gaji guru sekarang itu kan kita tahu kan guru kontrak itu
118 belum lagi nggak cair 4 tahun kan. 4 bulan. 4 bulan. saya lihat kemarin di sosmed ribut itu. Makanya. Waduh. Ya, jadi sangat-sangat layak gitu. Layak dalam artian dari segi taraf hidup cukup lah. Tapi kalau kita ngomong pressure, beban mental, tanggung jawab, kayaknya angka itu menurut saya angka yang masih kurang lah. So-so lah gitu. Bayangin kita harus mempertanggungjawabkan masa depan ada sekian ratus anak di sekolah itu. Kita memastikan mereka baik-baik saja, tidak ada masalah. Jadi host parent ya, hampir semua guru jadi host parent, jadi orang tua asuh gitu. Mereka harus mengetahui personal problem dari anak-anaknya, permasalahan pribadi dan segala macam. Mereka jadi orang tua ganti gitu di sekolah. Anak-anaknya nilainya nggak bagus, misalnya nilai matematika dia guru bahasa gitu. Nilai matematika nggak bagus, nggak mau dia stres juga karena dia harus memastikan anak-anaknya nilainya bagus gitu. Jadi tanggung jawabnya besar sekali guru-guru di sana. Ya. Berapa kalau boleh tahu guru di sana beli total? Kalau di SMA itu lebih dari 50-an ya. Oh, lebih dari 50 ya. Kayaknya, seingat saya yang terakhir itu gitu. Karena ada tiga level, kemudian ada jurusan kan seperti itu gitu. Jadi lumayan tanggung jawabnya lumayan tinggi. Ya. Apalagi ngambil di luar guru lagi gitu, beda lagi ya. Ya, beban tugasnya, tugas tambahannya itu nggak digaji tambahan gitu. Tidak ada biaya lembur segala macam nggak ada. Jadi mereka kalau guru di sekolah lain jam 1 sudah pulang ya. Mereka jam 3 masih di kelas. Kemudian pulang, kemudian ada yang ngasih materi leadership, ada yang entrepreneurship gitu. Kemudian jam mandi, makan, jam 7 ada kelas tambahan. Puih. Ya, gurunya seperti itu. ngajar juga malamnya itu beli. Ya, ngajar malam gitu. Jadi benar-benar kalau ngomongin tanggung jawab dan penghasilan saya kira masih tidak berimbang lah gitu. Tapi mostly mereka itu passions, mereka sangat suka. Kalau dan udah passion ya kan nggak ngitung itu. Mereka tidak mempertimbangkan itu dan masih muda-muda pastinya kan gurunya. Ya, muda-muda sekali. Jadi dream mereka adalah gimana nyelamatin anak-anak ini gitu. Itu. Jadi lebih pada kalau saya bilang social works kalau saya bilang. Karena kalau kita ngelihat dari penghasilan ya so-so lah, biasa aja sih angka segitu itu. Segitu aja gini kalau lah. Berarti guru-guru harus digaji layak dulu baru bisa berharap pendidikan bagus. Saya kan tamatan guru soalnya beli miris saya mendengar gaji guru itu di kecil-kecil sekarang. Dulu tuh saya tamat beli. Berapa saya digaji, Bu? Disuruh ngajar kan di tes di tempat saya SMA dulu. Berapa to the point-nya, Bu? Berapa? Ya mata nang 350, 400 banyak. Siap, Bu, ampura gitu. Itu segitu gaji guru gimana caranya gini? Itu gaji guru cukup untuk sarapan pagi saja. Ya kan 10.000 kali 30 kan 300.000. Sarapan pagi aja, makan siang, puasa itu. Aduh. Dan banyak teman-teman saya juga ada yang gaji 1 juta, bahkan ada yang 100 lagi, 1 bulan 100.000 aja. Ya, honorer kan statusnya. Ngapain kamu mau ya ada gaya apa, pang pesu kan gitu. Menyedihkan sekali kalau dengar kayak gitu. Tetap menurut Ngurah Boy, siswa miskin tetap akan mendapatkan tempat secara adil dan merata. Saya tegaskan tidak ada menghapus. Yang ada itu Disdikpora Provinsi Bali memastikan seluruh siswa miskin harus diterima di SMA dan SMK di Bali. Itu kan emang wacana dari dulu nih Bali. Itu bahasa mekulit kalau saya bilang ya. Sebenarnya kalau bilang bahwa seluruh siswa miskin harus diterima itu benar. Dari zamannya Pak SBY sudah seperti itu. Bukan zamannya Pak Jokowi. Ini framing media berarti. Saya yakin itu hanya penghalusan bahasa menyatakan bahwa beneran emang nggak dihapus siswa miskin karena memang dari dulu nggak ada penghapusan penerimaan siswa miskin. Sekolah negeri wajib menerima dan dibiayai oleh bidik misi, oleh Kementerian Pendidikan gitu. Yang kami pertanyakan waktu itu kan bukan menerima atau tidaknya siswa miskin, tapi mekanisme perekrutan yang melakukan perekrutan siswa miskin seluruh Bali dan kemudian siswanya diasramakan di sekolah gitu, sehingga mendapatkan pendidikan yang holistik dan memiliki daya saing dia keluarnya sehingga dia dapat ketika dia kuliah
bisa memperbaiki nasibnya gitu. Kalau hanya menerima siswa miskin, semua sekolah cuma menerima siswa miskin. Tapi pertanyaannya apakah setelah dia diterima, siswa miskin ini diterima di sana, sekolah di sekolah negeri, tamat atau nggak tamat, bunting gitu sebelum tamat gitu misalnya, habis itu kemana? Ada nggak outputnya? Coba saya minta data pada Pak Boy ya, Pak Kepala Dinas. Saya minta data, siswa miskin yang nerima bidik misi di seluruh SMA negeri se-Bali, SMA swasta juga nerima bidik misi gitu ya. Saya minta outputnya setelah keluar, kasih saya komparasi dibandingkan dengan mereka yang keluar dari SMA SMK Negeri Bali Mandara yang menerima siswa miskin di sekolah negeri biasa itu, mereka setelah tamatnya kemana? Itu kita kasih datanya. Kalau secara faktual memang ternyata mereka jadi tukang cuci mobil, pekerjaan-pekerjaan yang biasa yang tidak menggaransi bisa merubah mereka dari kemiskinan menjadi tidak miskin. Ya itu sama juga bohong. Sekolah nggak sekolah juga bisa cuci motor kan, bisa cuci mobil kan. Sekolah nggak sekolah juga bisa mendagang canang kan, seperti itu. Tapi kan kita bicara tentang perubahan hidup, kita bicara tentang pengentasan kemiskinan gitu. Jadi jangan kemudian disederhanakan bahwa yang penting dia sekolah gitu. Kok gampang banget gitu. Emang keterima di SMA negeri, semua juga keterima di SMA negeri. Siapa yang enggak gitu. Gitu. Dibilang lagi penerapan aturan SMA, SMK di seluruh Bali wajib menerima siswa miskin diberlakukan agar tidak ada lagi stigma sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Loh, kalau kita katanya kesannya kan SMA Bali Mandara sekolah favorit katanya, Bli. Sekolah favorit itu apa? Coba kasih saya deskripsi penjelasan. Favorit peminat, diminati banyak orang gitu. Artinya kan sekolahnya bagus kan gitu. Kalau kita bicara sekolah favorit, coba semua orang di Denpasar tanyain sekolah favorit mana? Semansa. Kan seperti itu ya. Coba di Buleleng tanyain SMA 1 Singaraja. Di Kelungkung SMA 2 Semarapura kan seperti itu. Jadi sekolah favorit adalah sekolah yang berbiaya mahal, yang anak-anak orang kaya bisa biasa sekolah di sana, yang anak-anak orang miskin terpaksa diterima di sana karena aturan menteri kan gitu. Jadi kalau miskin nggak ada aturan menteri nggak mungkin masuk ke sana. Kalau Bali Mandara kan enggak. Yang penting kamu miskin berprestasi lulus seleksi keterima di sana. Bukan masalah favorit dan tidak favorit. Kalau misalnya pemerintah daerah berhasil membuat sekolah yang digemari oleh banyak orang untuk sekolah di sana, kan berhasil lah pemerintah daerahnya. Bukan sesuatu yang harus dianggap tidak baik gitu loh. Jadi kalau misalnya sekolah favorit hanya untuk menerima orang kaya, orang yang punya duit seperti itu, ya menurut saya salah sekali pola pikir ini kalau dianggap SMA SMK Negeri Bali Mandara disetarakan dengan posisi seperti ini gitu. Karena sekolah ini dibentuk untuk menyelamatkan orang-orang miskin yang tidak punya akses untuk sekolah favorit sehingga dia bisa memperbaiki hidupnya, kan gitu tujuan utamanya. Kok malah dibalik-balik gitu. Kalau sekolah favorit misalnya kayak SMA 1 Denpasar, zaman dulu masih boleh ada SPP, berapa SPP-nya? Sekarang uang komitinya berapa uang komitinya? Kalau orang tidak mampu nggak mungkin bisa sekolah anak ke sana. Nggak mungkin itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang dibilang untuk menyetarakan, sekali lagi saya akan bilang, saya berulang-ulang bilang ini, adil itu nggak boleh rata. Rata itu pasti tidak adil gitu loh. Jadi kalau dianggap bahwa semua orang diberi kesempatan yang sama seperti balap lari semua binatang nih. Ya, simpanse gitu, citah, kuda gitu, disuruh balap lari sama kura-kura, kan kurang ajar namanya. Itu bukan keadilan namanya. Gitu. Jadi orang-orang yang tidak punya kemampuan ini harus dimampukan oleh pemerintah sehingga dia punya leverage, punya titik ungkit untuk merubah hidupnya, untuk memperbaiki kehidupannya gitu. Bukan malah dilepas gitu, dihukum rimbakan biar dia bertarung, yang kuat yang selamat. Nggak boleh kayak gitu gitu loh. Nggak adil tuh namanya. Berarti berita ini tidak juga menghapus rencana sebelumnya gitu beliau. Tidak menjawab apa-apa. Tidak menjawab apa-apa itu. Artinya, karena gini, saya sudah konfirmasi ke teman-teman yang ada di sekolah ya. Teman-teman yang saya rekrut dulu di sekolah itu, sudah ada movement nggak untuk rekrutmen? Belum ada. Karena sekolah anak-anak ini nggak bisa direkrut dengan cara biasa seperti yang saya sampaikan tadi. Harusnya kalau misalnya benar yang seperti dikatakan Pak Boy di klarifikasinya itu seperti biasa, sudah paper base. Anak-anak yang ngelamar sekolah udah kirim dokumen ya, sudah kirim data online segala macam. Guru-guru BK di SMP sudah repot nih bantuin surat keterangan, fotokopin rapot dan segala nyeken dan segala macam gitu. Udah bergerak gitu. Kemarin masih ada yang di Facebook saya. Tahun lalu saya bulan ini sudah kayak gini Pak. Dia guru kontrak gitu. Sudah bantuin anak-anak gitu. Sekarang belum ada pergerakan, belum ada. Artinya
saya nggak percaya itu yang omongannya Pak Boy bahwa sistem pendidikan tetap dibuat sama di SMA SMK Bali Mandara, karena buktinya saat ini belum ada proses rekrutmen, karena juknis yang dikirim oleh pihak sekolah ke dinas pendidikan itu belum dijawab, belum ditandatangani oleh kepala dinasnya menyatakan bahwa ini adalah petunjuk teknis untuk rekrutmen siswa SMA SMK Bali Mandara gitu, belum dijawab sama Pak Boy yang hal itu gitu. Iya. Mungkin ini framingnya luar biasa ini beritanya nih. Jadi mengacaukan tuh kalau misalnya mereka yang tidak mengerti percaya. Oh, hoax yang kemarin tuh gitu. Baik-baik saja sekolah gitu. Padahal faktanya tidak ada perubahan apapun dari berita itu dipublish. Dari pertama kali saya dengar dari pihak sekolah bahwa sistem asramanya dihapus. Kemudian viral di media sosial, kemudian ada perubahan, tidak ada perubahan apapun sampai detik itu gitu. Dan anak-anak kami masih melakukan pergerakan gitu. Kita akan kawal ini isu ini sampai level paling tinggi di negeri ini, bahwa ada sekolah yang luar biasa gitu yang sudah sangat terbukti bisa merubah nasib. Sebenarnya siapa yang paling pertama mencetuskan isu ini, Bli? Sampai gini. Saya tidak tahu ya sebenarnya. Saya dapat dari media, media cetak itu, bilang bahwa SMA SMK Negeri Bali Mandara menutup jalur siswa miskin berprestasi. Saya kaget gitu. Saya tanya kemudian sama teman-teman di sekolah, oh ya gitu mau dibuat reguler gitu. Saya coba telusuri ya. Ternyata begitu kita ribut satu hari di media sosial, besoknya DPRD yang jawab. DPRD yang jawab ya, saya tidak terkejut dengan hal itu, bla bla bla, bisa dicari ya di koran cetak itu. Saya tidak terkejut karena udah ada rencana memang. Kondisi anggaran masih gini gitu. Satu orang anggota komisi 4 kalau nggak salah, saya baca di media cetak ya. Seperti itu gitu. Jadi ternyata benar gitu. Benar bahwa itu dilakukan dengan alasan anggaran gitu. Gitu. Jadi kemungkinan saya nggak tahu nih, mungkin dari kalau biasanya ya namanya rapat anggaran itu per dinas dirapat dengan DPRD gitu, dia dengan Bapeda dan segala macam, kemudian dibahas ini bisa programnya kemudian difiltrasi gitu, disortasi mana yang prioritas mana yang enggak gitu. Jadi kelihatan bahwa sudah diajak koordinasi, bahasanya si anggota DPRD ini sudah diajak koordinasi menyatakan bahwa program ini akan dihapus gitu. Gitu. Jadi artinya sudah sampai di level wakil rakyat kita, dan mereka menyepakati bahwa program SMA SMK Bali Mandara harus dihentikan karena ketidaktersediaan anggaran alasannya gitu. Beli kan paling vokal nih. Sempat nggak dihubungi Beli sama orang Pemprov atau Pak Koster mungkin gitu? Saat ini belum. Cuman saya rencana untuk bertemu dengan dengan beliau. Saya lagi di arrange jadwalnya, mungkin hari Senin ini akan ketemu gitu. Ketemu dengan Pak Koster langsung? Ya, semoga jadwalnya tidak dirubahkan seperti itu. Jadi kita pengen bahas nih sebenarnya dari siapa sih gitu. Kan bukan tidak mungkin dalam move melawan politik dan segala macam, kita nggak tahu ya. Mungkin saja Pak Koster malah tidak setuju dengan ini, kita nggak tahu juga gitu. Tapi kita lihat nih. Sebenarnya kita bisa lihat positioningnya Pak Koster berada di pihak siapa nanti kalau kita ketemu ini, siapa yang tahu aja seperti itu. Beli yang ngundang apa Kosternya ngajak ketemu atau ada teman yang arranging ini ya. Berarti bukan atas nama alumni ya Beli ya? Bukan. Saya masyarakat yang aware aja dengan masalah ini, kasihan aja gitu dengan keadaan sekolah seperti itu. Kan misalnya Beli di gini di 86 nanti jangan ribut lagi itu. Nggak mungkin ya, saya percaya Beli Negara Sumatera nggak seperti itu. Saya bukan nanti kita lihat aja nanti kalau habis hari Senin kok nggak ada vokal lagi wadah kan Beli turun. Saya bisa garansi itu tidak akan terjadi. Siap. Kemarin Tiang sempat baca di interview Beli dengan siapa itu ya, sampai ada siswa yang gini Beli di SMA Bali Mandara itu dia belajar di toilet gitu. Wah, itu gimana itu kok bisa sampai gitu loh. Jadi mereka nganggap jadi mereka itu gurunya ditekan oleh gini, ada harus kalau mencetak ini terus guru menekan siswanya gitu atau gimana? Enggak. Kalau saya ngelihat itu lebih dari kalau bahasanya telur itu kalau dipecah dari luar dia kan mati nih ayam nggak bakal lahir. Tapi kalau pecah dari dalam kan ada kehidupan yang lahir gitu. Kalau itu dari dalam itu saya yakin sekali. Kami tidak pernah memaksa anak kami belajar. Tapi kami menceritakan saat itu dreams.
Jika kamu sampai di level ini, kamu akan sampai ke sana. Kita tunjukin bahwa peluang mereka di universitas dan segala macam seperti ini. Dan anak-anak saat itu menganggap bahwa mereka emang not enough. Yang mereka tahu, pengetahuan mereka, kemampuan bahasa Inggris mereka kan rendah sekali. Padahal ujian semua mata pelajaran itu ujiannya pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia fisika, kimia semua pakai bahasa Inggris gitu. Jadi mereka yang merasa tidak cukup belajar, kita kasih belajar 12 jam itu dianggap nggak cukup sama mereka sehari gitu. Jadi kita kasih aturan waktu itu jam 9:30 mereka sudah di asrama, kemudian ada rapat evaluasi harian seperti itu. Setiap hari seperti itu, ada permasalahan apa sehingga mereka semua tahu gitu. Baru kemudian mereka pergi tidur. Jadi saat itu sekolah belum punya kepala asrama karena anggarannya terbatas dari Putra Sempurna saat itu. Jadi guru dan pegawai lah giliran berjaga di asrama. Jadi ada 2 guru pegawai di asrama cewek, asrama cowok gitu. Waktu itu asramanya masih sistem barak. Kalau sekarang sudah kamar-kamar ya. Dulu masih sistem barak open gitu. Jadi ada bed 20 bed, 40 orang di sana gitu. Yang cewek cowok dipisah. Jadi kita nggak tahu tuh jam sekian sudah tidur. Guru pegawainya kan capek nih yang berjaga di sana karena mereka kerja juga dari pagi kan, mereka tidur gitu. Dan ternyata anak-anak ada yang bangun pagi atau bangun sekitar jam 3 itu mereka ke toilet belajarnya. Karena di dalam ruang tidur itu nggak boleh nyalain lampu kan gitu. Mereka ke toilet nyalain lampu belajar di sana gitu. Ketahuannya karena ada anak yang sampai ketiduran di sana. Sampai pagi gitu. Ya. Kemudian ketahuannya lagi ketika tim dari klinik kami melakukan tes gitu. Ternyata 80% anak kami anemia gitu. Anemia. Baru kemudian setelah ditelusuri semuanya bilang bahwa hampir 80% untuk anemianya. 80%. Hampir semua anak-anak itu mencuri waktu biar bisa belajar tambahan di malam hari di jam tidur gitu. Padahal kita nggak ada. Kalau ngomongin pressure kita nggak ada. Kita lebih pada encouraging ya. Kamu harus gini, kita nggak bilang gitu. Kalau kamu gini nanti bisa gini gitu. Kita nggak pernah nge-push sampai kamu harus nilainya gini, harus jadi ujian nasional terbaik nasional, itu nggak pernah kita kayak gitu. Tapi mereka sadar dalam dirinya bahwa dia dari kampung, pendidikannya kurang, sementara dreamnya besar, maka kerjanya harus lebih keras gitu. Begitu. Kalau ngomongin artinya capaian, kan ya saya ada sih catatan beberapa, artinya sampai ada yang dulu jualan canang, terus sekarang jadi dokter yang di Bulan tuh beli. Dokter. Terus apa lagi beli yang paling paling membanggakan lah hasil capaian di sana itu? Kalau dokter kita ada 3 apa 4 saya lupa itu ya. Kemudian anak-anak di Bali ada yang tembus akpol gitu. Akpol. Ya, menurut saya itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa ya, karena sangat jarang sekali anak yang dari desa kemudian nggak punya koneksi, financially nggak kuat gitu. Nggak ada yang bisa bayarin les segala macam itu kecil sekali gitu. Dulu zaman 2010 ke bawah tuh kalau nyari akpol tuh udah 300 juta dulu baru. Itu. Sekarang udah bisa murni ya. Udah luar biasa sekali. Jadi angkatan pertama itu di Bali tes berapa orang gitu, dia nomor 1 peringkatnya. Secara fisikal, akademi nomor 1 dia gitu. Kemudian angkatan kedua ada 1 anak yang tembus, angkatan ketiga dia nggak tembus tapi masuk di angkatan keempat, jadi ada dua orang angkatan keempat gitu. Kemudian kalau itu mungkin salah satu ya, tapi yang poin utama yang ingin saya sampaikan adalah perubahan mindset sih sebenarnya. Mereka berani keluar aja udah kita senang sekali kan. Jadi kita pernah satu angkatan itu berapa anak itu sekarang keterima di ITB gitu, bidik misi di UI, di UGM gitu. Kemudian ada yang berani ngambil student loan, menurut saya luar biasa sekali. Berarti dia itu kan cuma dibiayai sampai kelas 3 SMA aja kan di Bali Mandara. Selanjutnya mereka punya cita-cita sendiri, ingin kuliah di sini, terus nyari beasiswa, akhirnya dapat lulus gitu beliau perjalanannya. Iya, jadi dengan sistem pendidikan yang di sekolah saat itu, kemudian dengan prestasi yang mereka miliki, angkatan berikutnya sebenarnya lebih ringan hidupnya ya. Karena angkatan pertama itu yang mendobrak, buka pintu keluar. Contoh misalnya ada satu yang sering saya ceritain itu yang dari Julah gitu. Dia tembus beasiswa 1 anak, full scholarship sama living cost, biaya hidup dia ditanggung di Prastamulya. Jadi salah satu kampus yang swasta yang lumayan ya nggak affordable lah buat orang-orang di kampung, kan nggak mungkin bisa bayar sampai sana gitu. Tapi anak ini kemudian bagus prestasinya di sana, bisa kemana-mana dia. Nah,
angkatan kedua tuh diminta 5 sama Prasmul. Bisa nggak dikasih 5 anak kayak gini nih gitu. Angkatan ketiga diminta 10 gitu. Sampai saya lupa nih, sampai 2000 berapa itu udah 72 anak kita yang dapat scholarship di sana. Bayangin tuh. Jadi kalau nggak ada sekolah SMA Bali Bandara, kira-kira nyampe nggak mereka di sana? Saya nggak yakin gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin prestasi, saya sih nggak terlalu peduli gimana gitu ya. Tapi yang paling penting itu adalah mindset, cara berpikir, mindsetnya. Bagaimana mereka berani keluar, berani bertarung di luar sana. Ada yang hanya dapat biaya kuliah saja, nggak ada biaya hidup, berangkat mereka. Berangkat. Ada yang ngajar les, ada yang bekerja segala macam, banyak sekali yang mereka kerjakan. Artinya mereka yakin pada dirinya sendiri gitu ya. Kalau yang misalnya jadi abdi negara lumayan banyak, ada yang di Dirjen Pajak, ada yang di PDN tembus, ada yang ya sekolah-sekolah kedinasan banyak lah gitu. Itu kan kalau saya sederhanakan sekali, ini adalah salah satu bukti nyata bahwa sebuah program itu memang berhasil mampu mengentaskan kemiskinan, itu ini buktinya gitu. Jadi orang itu bisa kayak dikasih jembatan untuk nyebrang ke level yang berbeda gitu. Jadi ketika satu anak misalnya dia lolos jadi akpol, itu keluarganya udah selesai menurut saya. Tidak lagi jadi beban negara, bukan lagi kayak miskin kan seperti itu. Itu kan Betul. Memang cuma 3 tahun, tapi itu kan fondasi. Fondasinya bagus, lompatannya juga enak. Dia bisa jauh ngelompatnya sehingga bisa dengan baik dia bisa berkembang gitu. Itu. Jadi pengentasan kemiskinan yang sebenar-benarnya itu menurut saya gitu. Ya. Karena sekarang menurut yang artinya kalau memang perlu dikawal ini artinya untuk pendidikan di Bali ini kan. Karena saya baru aja mendengar bahwa sekarang itu udah di universitas gitu, dosen tuh bisa dibayar nilai itu gitu. Nggak lulus misalnya nego Bu, dikasih harga sama dosennya, dan saat diliatin langsung beli chatnya sama mahasiswa, nih beli gini sekarang beli gitu. Serius, gila. 150 bisa diubah nilainya. 150.000 aja satu mata kuliah. Murah. Gila. Integritas bisa semula itu ya. Sedih kita dengarnya. Aduh, makanya beli harus diperjuangkan itu beli Bali Mandara itu biar generasi di Bali lebih bagus lah di depannya. Ya. Berarti belum ada jawaban nih sekarang pastinya gimana ini beliau? Belum ada jawaban. Jadi kemarin itu bahasanya di pergeseran anggaran dinyatakan bahwa yang angkatan yang kelas 12 sama kelas 11 yang sudah di sana masih tetap di asrama gitu. Tapi angkatan yang baru mau direkrut ini akan dibuat reguler dan sistem zonasi. Jadi anak-anak lokal di sana saja gitu. Kubu tambahan sama TJ Kule bahasanya. Saya sih gini ya. Sebenarnya kalau kita bicara anggaran, anggarannya kan sebenarnya sudah diajukan tahun sebelumnya gitu, tahun lalu. Jadi 3 angkatan ini sebenarnya baik-baik saja dia jika tidak dilakukan pergeseran anggaran gitu. Saya nggak tahu sih apakah sudah dilakukan, karena seharusnya sekarang bulan Maret harusnya belum ada pergeseran anggaran. Jadi menurut saya tidak ada alasan apapun untuk menunda proses rekrutmen ini gitu. Kenapa kemudian kita persisten, anak-anak kita berjuang kemana-mana ya, bahkan sampai ada yang level ke kementerian, bahkan ada video mereka yang sudah sampai ke Pak Jokowi, sudah sampai ini ya seperti itu. Karena ini nggak bisa ditunda gitu loh. Jadi sampai saat ini saya nggak tahu nih, nggak ada pernyataan resmi bahwa sekolahnya dinormalisasi. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu nih. Semoga sudah ada pembicaraannya. Saya nggak tahu. Mungkin besok atau lusa saya akan main ke sekolah gitu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, proses rekrutmennya nggak bisa dengan cara rekrutmen sekolah reguler gitu loh. Ini pending, kemudian nanti bulan Juni misalnya bilang udah rekrut gitu. Pasti amburadul lah, nggak mungkin bisa dikerjakan rekrutmen. Jadi pasti secara sistematika perekrutan yang biasa kita lakukan nggak bakal bisa gitu. Mungkin itu akan dijadikan senjata juga, nih nggak bisa ngerekrut nih, yaudah jalur reguler aja. Saya nggak tahu juga gitu. Apakah seperti itu pressure-nya gitu. Jadi ekspektasinya adalah kalau misalnya mau beneran melakukan ini, ya saat ini harus sudah proses rekrutmen. Anak-anak harusnya sudah ke masing-masing sekolah melakukan presentasi untuk menjelaskan ke adik-adik calon penerima beasiswa itu gitu. Jadi menurut saya sangat-sangat tidak adil kalau misalnya hanya karena bahasanya keterbatasan anggaran kemudian program ini ditiadakan. Nggak adil sekali gitu. Karena ini anggarannya kecil tapi efeknya kan udah jelas. Kan itu yang penting ya. Jadi goals yang dilakukan dari program ini sudah jelas. Siapapun bisa melihat, siapapun bisa menilai bahwa dalam 10 tahun ini ada berapa ratus orang yang hidupnya sudah keluar dari kemiskinan, kita berani bilang seperti itu. Jadi angka itu adalah angka konversi, kasih duit segini buat dikelola di program sekolah, sudah pasti menggaransi sekian ratus orang akan baik-baik saja kehidupannya ke depan.
keluarganya akan baik-baik saja gitu. Ketimbang program-program yang saya nggak tahu nih, duitnya banyak sekali dihabisin, tapi endpointnya apa? Kita nggak tahu nih. Menurut Bli, karena faktor apa ini? Ada isu begini nih, ada dana dialihkan untuk apa? Faktor politik atau faktor namanya Bali Mandara atau gimana gini gitu? Kalau saya melihat jelas ini bukan karena ketiadaan anggaran gitu. Oh, bukan karena itu alasannya. Bukan, baru kemarin sore saya baca di koran itu pemerintah Provinsi Bali lagi persiapan melakukan tender pengadaan tower yang benar kan? Yang di Pegayaman. Gini itu kayak Menara Eiffel. Menara Eiffel itu. 300 miliar. 354 miliar multi years gitu. Jadi tahun ini mungkin dipakai 100 atau berapa gitu. Di mana itu lokasinya Buleleng? Di Pegayaman gitu. Buleleng itu kan? Ya di Buleleng. Ada teman saya dari Udayana yang kemarin ngasih informasi bahwa tim yang di sana yang sudah disuruh melakukan kajian kelayakan dan lain sebagainya gitu. Artinya proyek ini udah pasti harus jalan kan gitu. Pertanyaannya adalah 300 miliar dibandingin sama 8 miliar itu kayak gimana? Artinya di sana buat 300 duit untuk itu yang kita belum tahu nih. Pengentasan kemiskinan dengan tower itu gimana sih? Sistematikanya saya nggak tahu. Bahasanya untuk televisi nih. Untuk Bali Mandara, sekolah Bali Mandara 4 miliar ya? 8 miliar. 8 keduanya SMK-nya. Jalan sudah itu. Kalau ditambahin kan ada dana dari pusat ya. Masih dari provinsi support segitu aja sudah baik-baik saja sekolahnya gitu. Itu kan angka apa sih? Snack gitu. Misalnya kalau begini Bli, di Bali Mandara disamakan reguler nanti kepemimpinan yang sekarang bikin sekolah lagi dengan sistem yang sama tapi nama berbeda gitu. Gitu. Kalau masalah nama ya kan saya sering bilang nama tol Bali Mandara dulu mau diganti ya ganti aja nggak apa-apa. Yang penting jalannya bagus, servisnya bagus. Sekolah ini kalau saya pernah saranin dulu zaman tahun berapa itu 2013 kalau nggak salah. Teman Pak Aji yang bilang, Pak Nga, apa nggak sensitif ya nama kita ya? Ini kan nama program politik ya. Dan jadi takutnya begitu programnya selesai, Pak Aji bicarain, saya ingat sekali. Program selesai takutnya yang berikutnya kalau misalnya sejalan dijalanin, kalau enggak gitu. Kenapa enggak dulu namanya SMA Negeri Bali gitu kan selesai nggak ada bandaranya gitu. Kalau misalnya alergi gitu dengan program pemerintah sebelumnya nggak apa-apa ganti nama, programnya disupport ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bahasanya buat baru, saya bukan menyatakan apa-apa. Nggak segampang itu Pak Bro buat sekolah seperti ini. Nggak segampang betul, gitu. Kalau mengawal dari nol kan, karena ini saya yakin ini masalah politik ini Bli. Benar. Politik gitu. dan karena kita tahu kan gimana kondisinya di Bali. Ya seharusnya kan jujur aja kan pemerintah gengsi kan, mengganti nama gengsi nanti saya dibully baru beda pemimpin ganti nama. Ya jujur aja karena ada unsur politik di kepemimpinan sebelumnya biar berlanjutnya itu tidak terus-terusan begini gitu. Jadi ubah namanya jadi nama sekolah umum, programnya tetap sama. Kan bagus kalau gitu ya. Itu Pak Koster. Saya mulai jangan tutup telinga, kuping ya. Yang penting kan bahasanya gini, kalau dari segi politik ya, saya juga sering sampaikan ke teman-teman di lingkarannya Pak Gubernur saat ini ya. Saya ada teman-teman banyak di sana. Ini isu sensitif gitu. Jangan pernah underestimate sekolah ini. Karena sekolah ini sudah diketahui oleh semua orang gitu. Siapa sih di Bali yang sampai gitu. Bali Mandara gitu. Artinya kalau kita ngomongin dari efek politik, mungkin karena kami bukan partai politik ya, tapi lihatlah orang yang sudah dipengaruhi kehidupannya gitu. Lihatlah apa yang bisa dikerjakan dengan adanya sekolah itu gitu. Kalau saya sederhana sekali mikir, kalau misalnya Pak Koster datang ke sana, kemudian menyatakan sekolah ini kita support habis nih segala macam, nggak bakal ada yang bully beliau, serius. Ini pemimpin yang benar nih, yang bagus diperkuat kan seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya yang dilakukan adalah kebalikannya, saya nggak tahu ini sebenarnya apakah dari ketika di anggaran itu di DPRD mentoknya kita nggak ada duit nih ini potong gitu. Apakah dari dinas pendidikan ketika disuruh nyisir anggaran menghilangkan ini gitu. Apakah dari Pak Koster yang memerintahkan ini, kita nggak tahu nih dari mana. Saya belum investigasi dari siapa sebenarnya asal muasal ide untuk menghentikan program yang ada di sekolah ini gitu. Tapi kalau misalnya sekolah ini dihentikan dengan alasan apapun, itu efeknya jauh lebih buruk ketimbang hal ini dijalankan kemudian misalnya pemerintah saat ini mendukung gitu. Ya, kita ngomong elektabilitas deh, kita ngomong fair to fair deh, ngomongin angka, ngomongin jumlah kepala gitu. Ini menurut saya
orang yang akan tersakiti perasaannya, termasuk orang-orang yang harapannya menjadi pudar, ngerti gak? Orang miskin di Bali itu banyak Pak Bro. Jadi selama 7 tahun itu saya berkeliling mencari anak ini, home visit, kita kunjungi rumah segala macam. Bayangkan misalnya angkatan pertama itu ada 1.200 yang daftar gitu. Kita kunjungi nih, 900 miskin Pak Bro. Wih. Diterima 75. Oh gila. Dan saat ini kalau misalnya mau data kemiskinan, cek di BPS gitu ada berapa ribu. Orang-orang ini kan punya harapan dengan adanya sekolah itu. Anak-anaknya belajar luar biasa di SMP biar prestasinya bagus, biar bisa masuk ke sana. Bahasanya kita kan menghapus harapan gitu. Ini, anak saya kalau sudah masuk ke sekolah itu, belajar dengan baik di sana, dia bisa diterima di universitas, dapat beasiswa, dia akan selamat. Hidupnya akan dia bisa urusin sendiri gitu. Nah, bayangkan membunuh harapan orang miskin. Yang sudah melihat bahwa itu adalah salah satu jalan menuju perbaikan masa depan keluarganya, itu kayak gimana gitu. Jadi orang udah mau ke sana nih, memperbaiki hidup, tiba-tiba sekolahnya dihapus. Atau yang lebih sedih lagi nih, Pemprov, Pemda se-Indonesia itu ada berapa ratus yang udah sana, saya nggak tahu, banyak sekali. Dan bahkan sekarang kayak Pak Ganjar udah buat sekolah seperti ini. Bayangin justru orang lain meniru program di sini, kita yang off gitu ya. Nah, kan nggak lucu ya gitu. Itu sudah jadi program percontohan nasional itu. Pak Yusuf Kala ke sana. Pak Luhut Binsar Panjaitan ke sana gitu. Jadi orang-orang melihat itu sebagai sebuah terjadinya perubahan nasib di tempat itu, dan proven dan terbukti gitu. Kalau udah tahu begitu ya, itu yang saya herankan lagi, kenapa SMA Bali Mandara tidak diterapkan juga di sekolah lain. Tapi memang nggak bisa ya, karena di sekolah lain kan muridnya itu ya campur lah antara karakternya bercampur, agak susah sih. Tapi sebenarnya bisa kalau memang dikelompokkan lagi kan. Ya, itu semua sebenarnya political will. Keinginan politik ya. Jadi 2000 berapa itu ya? 13 kalau nggak salah, Pak Mangku Pastike minta tolong ke kami untuk melakukan analisis. Beliau pengen ada minimal 9 sekolah seperti itu gitu. 9 sekolah seperti itu yang waktu itu penawaran kami adalah SMK. Kalau SMA kan outputnya harus kuliah nih. Harus kuliah. Kadang-kadang dapat beasiswa, biaya hidup nggak dapat, sulit juga gitu. Jadi waktu itu udah dibuat 2014, saya ingat sekali saya mentenderkan perencanaan sekolah SMA Negeri Bali Mandara yang SMK ya. SMK Negeri Bali Mandara yang di Tulamben. Udah kita buat tuh perencanaannya 600 jutaan kalau nggak salah. Sudah ada pemenang tender perencanaan sudah jadi gitu. Tapi berikutnya ketika mau dibuat sekolahnya dihentikan karena anggarannya dipakai untuk menyelesaikan rumah sakit Bali Mandara, karena rumah sakitnya mau buka gitu waktu itu. 2015 kalau nggak salah itu. Jadi sebenarnya kalau Pak Koster ya mau melakukan hal yang serius, ya sekolahnya tinggal di copy saja. Sekolah yang di Tulamben itu buat saja gitu. Jadi waktu itu tourism kita pakai. Udah ada kita siapin hotel, restoran, pool dan segala macam di sana. Kemudian kita mau joining dengan institusi kapal pesiar itu. Jadi mereka sekolahnya 4 tahun di sana. 4 tahun, begitu tamat langsung dipekerjakan keluar gitu. Seperti itu dirinya udah luar biasa sekali gitu. Artinya sebenarnya kalau mau mengentaskan kemiskinan di Bali itu tinggal copy, tinggal salin aja ini buat dengan sistem yang yang sama, tapi yang di tourism, yang kemudian di agriculture atau apalah misalnya gitu. Bukan malah yang sudah ada, yang sudah bagus itu dikerdilkan gitu. Oke. Beli, saya ranem Pak Mangku Pastike kok nggak ada speak up Beli. Menurut Beli gimana nih Beli? Ya kita ngerti lah politik ya. Kita nggak tahu ada apa di belakang ini. Tapi saya komunikasi sih sama beliau dengan sempat komunikasi. Ya lewat dari ajudannya dan segala macam. Saya sampaikan bahwa anak-anak bergerak gitu. Anak-anak kami merasa bahwa anak-anak yang berubah nasibnya, bayangin dulu. Ada ratusan orang yang sudah hidupnya baik-baik saja dan berharap bisa orang-orang yang sama nasibnya dengan mereka itu bisa dirubah nasibnya. Kapan Beli terakhir komunikasi sama Pak Mangku? Mungkin sekitar 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Oh sudah ada isu ini ya? Sudah bergulir. Saya sampaikan, saya hanya menyampaikan bahwa anak-anak bergerak gitu. Jadi mungkin secara etika politik mungkin saya nggak tahu ya kenapa beliau tidak. Beli nggak nanya kenapa Pak Mangku nggak komen, nggak speak up gitu, nggak ada nanya itu. Saya sih sampaikan bahwa minimal ada statement lah gitu. Saya sampaikan ada statement bahwa masih banyak orang yang membutuhkan tempat itu gitu. Masih ada banyak orang yang harus kita rubah nasibnya. Bali tidak baik-baik saja kok. Cobalah ke pelosok, saya bilang
masih banyak sekali orang yang makan hari ini tuh masih dicari hari ini gitu. Masih banyak yang kayak gitu. Alangkah mirisnya kalau misalnya hal ini tidak bisa kita akselerasi gitu. Tapi saya yakin Pak Mangkupastika pasti ada komunikasi politik lah di belakang gitu. Karena mungkin beliau nggak ada statement, mungkin ya, Ya. mungkin lebih ke action ya, siapa yang ada pergerakan siap, seperti itu. siap. Mungkin harapan beli untuk pemerintah gimana sebaiknya sekarang solusi yang terbaik menurut beli gimana gitu di tengah pandemi ini kan. Kalau saran saya sudah pernah saya sampaikan bahwa sebenarnya masalah ini terjadi disebabkan hanya karena satu hal saja. Good political will gitu. Artinya kalau misalnya pemerintahnya Pak Koster atau Dinas Pendidikan menganggap bahwa sekolah ini memberatkan secara anggaran, itu solusinya bukan menutup programnya, tapi carikan sumber anggaran gitu. Pak Koster kan hebat sekali tuh, lobby pihak swasta luar biasa. Coba pikir tuh, gedung MDA itu ada berapa? Itu semua dari CSR kata Pak Koster. Berapa ratus miliar itu? Berapa puluh miliar ya? Masa sih bantuin sekolah 4 miliar setahun satu sekolah, 8 miliar 2 sekolah setahun nyadain CSR nggak bisa. Sederhana deh, CSR Bank BPD Bali berapa miliar itu setahun. Udahlah, kalau misalnya untuk jadikan movement untuk jaga konstituen segala macam biasalah dibuatin ambulan segala macam bagus itu gitu. Kalau ini misalnya disortir dikit, BPD Bali bantu dikit gitu. Perusda Bali kan berapa miliar tuh ngasihin duit kan, udah punya kebun pisang banyak di sana itu. Masa nggak bisa itu supporting 500 juta gitu. Pengusaha hotel dimintain atau perusahaan apapun, Pelindo, Angkasa Pura gitu. Mereka tuh puluhan miliar CSR-nya. Kemana perginya dalam setahun? Masa lobby-lobby gitu aja nggak bisa? Pak Koster kan hebat sekali dalam hal seperti ini. Artinya itu lebih pada good political will. Kalau Pak Koster, pemerintahan saat ini punya keinginan untuk menjaga program ini tetap jalan, hanya dibutuhkan keinginan untuk menjaganya dan sedikit lobby-lobby kan sudah selesai itu urusan. Jadi saran saya jangan menggunakan bahasa bahwa tidak ada anggaran itu bahasa anak kecil itu. Semua orang paham bahwa itu nggak benar kan seperti itu. Tidak ada anggaran tapi ada buat tower 300 miliar. Paradoks jadinya kan. Iya. Oke Bli, sukses semua nih Kis sudah kasih, mau berbagi cerita luar biasa. Ternyata Bli Nengah Sumerte adalah wakil kepala sekolah SMA Bali Mandaro. Saya sering dulu baca tulisan beli di Facebook. Wih keras beli nih gitu. Kalau mau kritik banyak sing main-main makanya. ya, hal baik harus disampaikan seperti itu. Siap Bli. Oke Bli, sukses semua nih Bli. Semoga SMA Bali Mandara tetap bisa menjalankan programnya lah.